Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua LPPM Universitas Dahasen Bengkulu, Bapak Dr. Karona Cahya Susena. Yang kami hormati Koordinator KKN Universitas Dahasen Bengkulu, Ibu Nes Tita Handayani, SKEP MNS. Dan selanjutnya yang kami hormati Bapak Robi Sugara ST sebagai pakar aplikasi KKN. Selamat datang Bapak dan mahasiswa-mahasiswi yang sangat kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul secara daring melalui Zoom meeting terkait bagaimana cara pengoperasian sistem aplikasi KKN tematik periode 6 sehingga nanti akan dapat mempermudah para peserta untuk dalam pengaplikasiannya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Sebelum kegiatan pemaparan materi penggunaan aplikasi KKN, terlebih dahulu kita akan mendengarkan kata pengantar dari Ketua LPPM Universitas Dahasen Bengkulu kepada Bapak Dr. Karona Cahya Susena. Silakan. Terima kasih Bu Nevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini ada Sekretaris LPPM, ada Koordinator KKN untuk LPPM dan tim LPPM yang ada di Zoom. Yang saya banggakan mahasiswa peserta KKN untuk periode 6 tahun 2005 ya, 2025. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul di acara Zoom ini dalam rangka sosialisasi aplikasi KKN. Ya, mungkin tadi permulaan ya agak kurang menyenangkan dalam artian kalau nanti ada acara LPPM karena kami dimandati oleh universitas untuk melaksanakan KKN. Baik dimanapun prodinya, ya, Anda nanti akan melaksanakan KKN di bawah naungannya LPPM. Maka setiap kegiatan mohon sekiranya juga menghargai waktu. Kalau di situ ada 10.30 ya mohon sebelum 10.30 sudah hadir. Tadi saya lihat beberapa mahasiswa sudah on time. Dalam artian kegiatan on time. Karena besok pelaksanaan di lapangan tidak ada lagi keterlambatan. Jadi Anda yang di lapangan kalau terlambat berarti acaranya juga terlambat. Dan berimbasnya apa? Laporan Anda di aplikasi akan terlambat. Maka dari itu mohon semuanya yang berminat mengikuti KKN ya juga mengatur waktunya. Ya, kalau kita melaksanakan 9.30, 10.30 ya tolong on time sebelum 10.30 sudah ada di lapangan. Begitupun acara-acara KKN yang lainnya, ya. Dalam artian jangan mengganggu aktivitas yang lainnya. Maka tadi saya agak itu ya, yang mencoba share screen, mencoba apa, silahkan keluar saja di area Zoom, karena akan mengganggu kawan-kawannya yang lain gitu ya. Jadi mahasiswa calon peserta KKN ya, kami mengatakan calon ya untuk periode 6 karena semuanya belum tervalidasi. Maka nanti ada dari aplikator kita atau tim dari aplikasi KKN, Pak Robi yang akan menjelaskan bagaimana awal mula Anda untuk meregistrasi di aplikasi KKN. Ya, tolong nanti disimak semuanya tata caranya ya. Walaupun ini mahasiswanya dari 700, baru yang ada di Zoom sekitar 290-an ya. Silahkan nanti menyimak, yang tidak paham silahkan bertanya. Karena ini sesinya adalah tanya jawab yang paling banyak. Makanya saya pinginnya on time karena programmer kita juga waktunya juga terbatas. Ya, tidak bisa programmer kita menunggu sampai Anda semua mahasiswa calon KKN untuk selesai. Maka tolong disimak
dan diselesaikan. Jika ada permasalahan bisa berdiskusi. Nanti bisa langsung datang ke LPPM di lantai 2, tempatnya di tengah-tengah ruangannya. Nanti bisa di situ atau nanti beberapa case di kantor LPPJP HKI di ujung di atas kantin. Oke, begitu saja mungkin pembukaan dari saya. Tolong disimak baik-baik segala sesuatunya terkait dengan KKN di LPPM yang menaunginya. Jadi tidak ada lagi lembaga lain yang menaungi KKN. Jika nanti Anda gagal untuk KKN ini berarti mengikutinya untuk tahun depan gitu ya. Semoga bisa dicermati dan bisa dilaksanakan dengan baik di lapangan tanpa mengganggu masyarakat, tapi berdampak kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya kita langsung ke materi bagaimana cara pengoperasian penggunaan aplikasi KKN. Kepada Bapak Robi Sugara ST, kami silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Nevi, Pak Karona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk teman-teman semua. Oke, hari ini kita akan coba ya untuk melaksanakan tutor penggunaan aplikasi KKN, yang nanti aplikasi ini akan teman-teman gunakan sepanjang pelaksanaan KKN, utamanya untuk melakukan pelaporan terkait kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan di tempat KKN. Oke, saya share screen. Oke, teman-teman, untuk aplikasi KKN ini, teman-teman sudah bisa akses ya di kkn.golppm.id ya. Di sini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masukkan username dan passwordnya. Username-nya adalah npm dan password secara default adalah npm-nya juga. Jadi silakan nanti teman-teman boleh mencoba untuk memasukkan username dan passwordnya di sini. Lalu memasukkan kode eh, CAPTCHA-nya di sini sesuai yang tertera di sebelah kanan, dan teman-teman bisa langsung klik login-nya. Oke, yang bisa login ke sini adalah yang sudah terregistrasi oleh Prodi dan sudah dilakukan verifikasi pembayaran oleh bagian administrasi umum. Jadi kalau teman-teman nanti merasa tidak bisa login, nanti silakan dicermati notifikasinya apakah tidak ditemukan atau terjadi apa belum diverifikasi ya akunnya. Nah, teman-teman, nanti pada saat pertama kali login itu ini teman-teman akan dibawa ke halaman beranda. Nah, tadi saya coba lakukan login menggunakan akun pada periode keempat ya, periode yang saat ini, yang kemarin terakhir berjalan, sehingga ini sudah ada beberapa datanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada menu, di sebelah bawah juga ada menu. Nanti kalau misalnya teman-teman akses ini dari handphone, ini akan lebih bagus ya tampilannya, karena nanti memang disesuaikan dengan handphone. Teman-teman bisa baca informasi di sini, diklik ya. Nanti akan terlihat beberapa informasi di sini, baik itu berita, agenda, ataupun pengumuman-pengumuman yang nanti akan diinformasikan oleh pihak tim LPPM atau KKN. Nah, di sini teman-teman bisa membaca semua informasinya. Jadi seperti portal media begitu. Lalu di sebelah bawah ya, itu ada lini masa. Nah, lini masa ini adalah kumpulan dari eh, laporan atau logbook yang di-upload oleh seluruh mahasiswa. Nah, jadi teman-teman sebenarnya nanti bisa melihat juga. Nah, ketika teman-teman login, nanti kita coba update dulu profilnya ya di sini. Coba klik nanti di pertama kali login, nanti ada menu profile di sebelah kanan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan update foto dengan cara mengklik ubah foto atau tombol yang ada di tombol ini ya, yang ada di sebelah kanan ya. Jadi nanti teman-teman bisa klik.
Kemudian nanti kita bisa lakukan uploading fotonya. Nah, oke, jadi sedang memuat fotonya. Oke, saya sudah ganti foto. Nah, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah dan lihat identitasnya. Nah, teman-teman bisa melakukan perubahan data untuk email, nomor handphone, ukuran baju, nomor BPJS, kemudian NIK, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan password jika nanti teman-teman ingin melakukan perubahan. Karena tadi kan password defaultnya adalah NPM, jadi baiknya dilakukan perubahan. Lalu jika sudah nanti klik simpan ya. Nah, untuk NPM dan prodi fakultas nama, nanti kalau ada kesalahan silakan laporkan ke tim PPM ya untuk lakukan perubahan. Jadi teman-teman hanya bisa melakukan perubahan dari email, nomor handphone, eh, ukuran baju sampai ke bawah. Oke. Oke. Oke, ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa melakukan pencetakan ID card di sini ya. Langsung nanti ID cardnya langsung dicetak dan ini bisa teman-teman print. Ini sudah disetting ya untuk ukurannya dan nanti bisa langsung dimasukkan ke name tag-nya. Kalau profil sudah teman-teman isi, selanjutnya teman-teman isi program ya. Jadi ini profil, kemudian kita ke program. Nah, program ini apa? Program adalah rencana yang nanti akan teman-teman buat ya. Jadi ini masih rencana ya. Jadi misalnya teman-teman mau melakukan pembuatan program mengajar atau program kebersihan lingkungan ya. Nah, tujuannya untuk kebersihan lingkungan. Sasarannya siapa? Misalnya warga desa gitu ya. Kemudian perkiraan waktunya berapa kali teman-teman mau melaksanakan? Misalnya seminggu sekali atau misalnya sebulan sekali, silakan ditulis. Ini deskripsi kegiatannya ya, ini deskripsinya. Jadi teman-teman bisa simpan dan ini nanti kalau sudah selesai semua, teman-teman bisa finalisasi ya. Nah, kalau sudah difinalisasi nanti ini tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Apa apa fungsinya program? Fungsinya adalah agar teman-teman bisa mengingat kembali apa yang sudah menjadi rencana teman-teman pada saat ingin melakukan kegiatan di proses KKN-nya ya. Jadi ini kita buat di awal. Nah, kalau sudah KKN-nya terlaksana dalam pelaksanaannya ya, teman-teman tidak mengisi program lagi, tapi langsung mengisi ke logbook ya. Di sebelah sini logbook. Oke. Nah, di sini ada tambah logbook. Ya, teman-teman bisa buat kegiatan, misalnya kebersihan lingkungan sekitar pos ronda, ya misalnya ya. Nanti teman-teman langsung masukkan tanggalnya sama jamnya, kemudian pilih programnya. Kalau tadi ada programnya, ini dipilih program yang mana tadi. Kalau teman-teman nggak isi program juga nggak apa-apa. Jadi ini biar teman-teman bisa tahu bahwa program ini sudah teman-teman laksanakan berapa kali. Kemudian nanti ini deskripsi kegiatannya, misalnya siapa saja yang terlibat, kemudian apa saja kegiatannya, rondonya dan sebagainya. Jadi silakan diisi. Nah, di sini uploading gambarnya, teman-teman. Di sini uploading gambarnya. Dan ini ada klik posting. Kalau teman-teman klik posting, nanti dia akan muncul di lini masa. Ya, tapi kalau teman-teman nggak klik posting, ini hanya akan tersimpan untuk teman-teman sendiri saja. Oke, oke. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tandanya ini belum diperiksa oleh DPL. Jadi teman-teman bisa masih melakukan perubahan data. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman ingin ingin menghapusnya juga masih bisa. Tapi kalau nanti sudah diperiksa oleh DPL, maka ini akan terverifikasi dan tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Jadi nanti teman-teman fokusnya ke logbook ya. Nah, logbook ini nanti teman-teman bisa cetak.
tapi logbook ini hanya akan mengeluarkan logbook yang sudah diverifikasi oleh DPL-nya. Jadi kalau DPL-nya belum verifikasi, maka logbooknya masih dianggap kosong. Nah, logbook inilah yang nanti akan teman-teman lampirkan di dalam laporan yang disampaikan kepada LPPM di akhir periode nanti ya. Oke. Berikutnya, teman-teman nanti ketika sudah selesai di bagian individu, maka nanti akan ada lagi namanya laporan ya. Nah, laporan ini nanti teman-teman bisa bisa lihat sendiri nanti akan ada beberapa jenis yang diminta. Pertama ada laporan kelompok. Laporan kelompok ini hanya akan bisa dilakukan oleh eh, ketua kelompok. Nanti kita akan lihat bagaimana cara memilih ketua kelompok ya. Kemudian nanti ada video juga, nanti akan ada di laporan kelompok. Lalu akan ada juga nanti artikel publikasi itu jurnal. Nanti teman-teman akan muncul sendiri di sini setelah ditambahkan oleh tim LPPM apa saja jurnal yang harus teman-teman eh, apa namanya isi ya nanti. Jadi nanti akan dibagi setiap kelompok itu untuk mendapatkan tugas publikasi ke jurnal tertentu. Nanti jurnalnya akan diinformasikan lewat sini. Jadi teman-teman tinggal mengupload saja nanti ya. Nah, kemudian sebenarnya ada juga laporan individu, tapi ini masih belum bisa kita gunakan ya. Nanti untuk laporan individu, kalau misalnya dari LPPM sudah ingin menggunakannya, otomatis teman-teman bisa mengupload lewat sini juga nanti. Ini untuk laporan, ini untuk laporannya ya nanti teman-teman ya. Nah, tadi kita menyinggung terkait dengan kelompok. Nah, setelah di profile, teman-teman bisa klik di bagian bawah, ya, nomor 2 dari sebelah kanan itu ada kelompok. Di kelompok ini nanti teman-teman akan diperlihatkan siapa saja anggotanya, ya. Nih, ini langsung kelihatan ya anggotanya siapa saja, termasuk nomor handphonenya. Nanti ini bisa teman-teman klik dan dihubungi melalui WhatsApp ya, nanti. Jadi ini bisa dihubungi langsung melalui WhatsApp kalau teman-teman bisa klik nomor handphonenya. Nah, ini nanti teman-teman kita bisa melakukan voting untuk pemilihan ketua. Ya, jadi ini klik pilih ketua. Nanti ketuanya siapa teman-teman pilih dan ketua yang paling banyak dipilih nanti otomatis ada label ketua di sini. Jadi ini bisa berubah kalau teman-teman mau sepakat mengganti ketua kelompoknya, nanti lakukan voting ulang di sini. Jadi nanti otomatis berpindah kewenangan ketua kelompoknya. Karena ketua kelompok ini nanti teman-teman itu dapat melihat dan melakukan perubahan terhadap program kelompok dan logbook kelompok. Nah, selain anggota kelompok, di sini ada informasi juga. Teman-teman nanti akan lihat di sini lokasi KKN-nya, kemudian pembimbingnya siapa, nanti DPL-nya siapa, nanti akan terlihat di sini ya. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi DPL juga bisa diklik lewat sini. Pembimbing lapangan ini nanti bisa diubah oleh ketua kelompoknya. Kemudian, nah di sini nanti ada program kelompok dan juga logbook kelompok. Nah, program kelompok ini sama seperti apa namanya program pribadi tadi ya, program individu, tapi ya bedanya yang mengisi adalah ketua kelompok. Dan ini adalah logbook kelompoknya yang sudah disetujui oleh DPL. Teman-teman bisa lihat juga di sini. Dan inilah nanti akan dicetak teman-teman. Begini prosesi pencetakan data logbook yang sudah terisi. Nah, jadi ini ending dari aktivitas yang ada di aplikasi ini ya nanti ya sebenarnya logbook ini. Jadi baiknya teman-teman itu mengisi logbook sesuai dengan kegiatan yang real pada setiap harinya. Kenapa? Karena walaupun tadi logbooknya bisa dipilih tanggalnya mundur, tapi sistem tetap mencatat kapan teman-teman mengisinya. Sehingga nanti bisa saja itu jadi pertimbangan oleh DPL atau oleh tim KKN untuk tidak memverifikasi logbooknya. Jadi baiknya lepas kegiatan setidaknya di hari yang sama sudah melakukan pelaporan logbook lewat aplikasi ini. Nah, nanti setelah selesai semua di sini teman-teman bisa lihat logbook yang tadinya di posting
itu juga bisa punya shortcut di sini ya. Jadi di pojok kanan bawah ini ada tombol plus ya. Nah, tombol plus ini bisa teman-teman jadiin seperti update status atau story atau postingan sosial media yang nanti ini otomatis akan jadi logbook. Jadi teman-teman cukup posting di sini saja, nanti akan masuk ke lini masa dan juga akan jadi logbook. Jadi lebih praktis nanti teman-teman bisa lakukan di sini. Nah, ini ya nanti ya teman-teman bisa lihat kegiatan-kegiatan dari kelompok lain ada di sini semua nanti. Sehingga ini jadi referensi bagi teman-teman untuk kegiatannya. Jadi kita buat transparan ada di sini. Nanti logbook individu akan muncul di sini ya. Individu. Ini tadi semua baik baik kelompok maupun individu. Kalau ini logbook individu. Kalau di sini nanti logbooknya kelompok. Nah, kemudian ada lagi di sini top. Jadi teman-teman kalau mau lihat di sini top ini adalah semacam ranking yang nanti bisa teman-teman lihat ya secara berkala siapa-siapa saja yang upload kegiatan terbanyak. Jadi ini bisa untuk challenge juga nanti ya. Nah, mungkin nanti akan ada challenge yang teman-teman bisa ikutin lewat sini. Ini siapa yang uploadnya terbanyak, kemudian nanti siapa kelompok yang uploading logbooknya terbanyak. Ini ada 36 logbook, yang tadi ini ada 50. Kemudian ada postingan yang punya like paling banyak. Nah, jadi di lini masa tadi, teman-teman, ini teman-teman bisa klik untuk memberikan like ya. Ya, jadi nanti ini akan terhitung like-nya. Jadi nanti kalau misalnya like-nya paling banyak, juga akan masuk ke dalam ranking ini. Nah, ini ya. Ini top postingan yang punya like paling banyak. Ini top mahasiswa yang dapat like paling banyak. Nah, jadi ini mahasiswa semua postingannya itu kalau diakumulasikan dapat like paling banyak. Jadi ini bisa dianggap paling populer lah. Nah, jadi ini ya nanti teman-teman untuk kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan di aplikasi ini dan nanti teman-teman bisa langsung mencoba mulai hari ini termasuk kegiatan pelatihan ini sudah boleh teman-teman posting sebagai bentuk dari kegiatan awal saja gitu ya untuk rangkaian kegiatan KKN-nya. Mungkin dari saya demikian dulu. Kita bisa lanjut ke sesi diskusi. Bagi yang sudah mencoba, mungkin ingin memberikan testimoni juga boleh. Bagi ada yang kendala atau hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Robi atas penjelasannya. Gimana buat semua mahasiswa, mahasiswi semuanya udah paham ya dengan penjelasan dari Pak Robi. Tapi kita tetap buka sesi tanya jawab. Silakan kepada mahasiswa, mahasiswi, silakan untuk bertanya dengan menyebutkan nama lengkap dan prodi. Ditunggu. Kami berharap dengan ada pelatihan ini, teman-teman peserta calon KKN periode ke-6 semua bisa untuk mengoperasikan sistem aplikasi KKN ini. Jadi tidak usah segan-segan, silakan untuk bertanya. Kedua, kita sudah masih ini. Izin Silakan izin Ibu, Ibu sebutkan nama Bapak. lengkap dari prodi mana? Saya dari Hukum Diasen. Nama saya Ezra Chandra Situmorang. Mau bertanya tentang seputaran KKN nanti. Misalnya kan gini Bu, izin Untuk suara kan tolong diperjelas lagi. kurang jelas ya Bu. Eh, di
KKN nanti kan kita apa boleh diperizinkan untuk misalnya ada kegiatan gini Bu, kegiatan yang tidak bisa ditunda misalnya kan, apa boleh kita tibur izin atau gimana nanti ya Bu? Izin Bu. Mohon maaf ya sebelumnya kepada Ezra. Hari ini kita terkait pembahasan tentang penggunaan aplikasi KKN. Terkait itu nanti kita akan bahas di berikutnya. Silakan kita beri kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk bertanya. Permisi Bu, izin bertanya. Sebutkan nama lengkap dari prodi mana. Nama Edo Andika Putra dari Prodi Pendidikan Komputer. Lanjut. Izin bertanya Bu, bagaimana kalau yang masih bekerja Bu? Silakan. Izin bertanya bagaimana kebijakannya untuk yang masih bekerja Bu? Dikarenakan saya masih terikat kontrak dengan pekerjaan saya sekarang. Terima kasih. Mohon maaf, di sini kita kan tentang pembahasan bagaimana cara pengoperasian aplikasi KKN, mohon maaf. Jadi terkait pertanyaan yang mengenai KKN tentang kuliah atau gimana nanti kita akan bahas di berikutnya. Bu, Ini Bu, betul Bu, izin izin bertanya ada yang Bu. penjelasan dari tadi Ini Bu, kurang jelas. Bu, saya pengen bertanya Bu. Tolong Saya press saya di hand Bu, dulu. Press hand dulu baru kita terima Bu Nevi. Susah Angka kita. dari prodi mana? saya dari prodi Penjas B Bu. Adi Zaktua Bu. Lanjut. Ya ini saya kan belum mengerti masalah aplikasi. Nanti kalau langsung ke LPPM-nya nggak apa-apa Bu ya? Temui sama Pak Robi nanti. Baik. Terima kasih. Itu aja Bu. Ya Mungkin makasih Bu. saya Assalamualaikum. yang bisa akan jauh ya Pak Robi ya. Terkait untuk bagaimana cara masuk ke aplikasi jika kurang paham, nanti boleh ke Ya. LPPM. Oh ya siap Bu, siap. Temui Pak Robi apa Ibu Bu? Nanti di ruang LPPM ya, cari aja lantai 2, ruang LPPM Universitas Daerah Tanjung Bengkulu. Nanti kita Oh banyak iya tim kita siap. di sini ya Pak. Oke siap. Makasih banyak Bu ya. Izin bertanya, Bu. Halo. Silakan lanjut. Izin bertanya, Bu. Saya Marta Putri dari Prodi Sastra Inggris. Ya. Halo. Ada suaranya. Ya, lanjut. Lanjut silakan. Iya. Silakan lanjut. Saya mengenai aplikasi ini, kebetulan kan saya itu bekerja ya. Jadi untuk pengisian aplikasi ini nanti itu sesuai lokasi KKN atau ada titik koordinatnya nggak, Bu? Misalnya kan saya ini bekerja nih, bisa nggak pengisian aplikasinya itu kita ada di titik lokasi tempat saya bekerja gitu? Apakah ada titik koordinatnya kayak gitu, Bu? Apa harus di tempat kita KKN mengisinya ini atau gimana? Baik, terima kasih. Lanjut, silakan langsung dijawab ya Pak Robi ya. Oke, baik. Jadi Marta Putri ya. Sejauh ini kita tidak lakukan pembatasan ya terkait dengan lokasi ya. Jadi silakan bisa diakses dimanapun. Yang kita concern itu adalah waktu pengisiannya. Jadi kalau bisa
kegiatan hari ini itu dilaporkan hari ini. Karena nanti walaupun di aplikasi teman-teman masih bisa mundur menggunakan memilih tanggal, tapi kan tetap tanggal inputnya itu terdata di sistem sehingga jadi pertimbangan DPL untuk melakukan verifikasi. Jadi kalau sejauh ini untuk lokasi belum ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya nanti diatur juga. Terima kasih Pak Robi, Nevi. Ya, Selanjutnya silakan yang masih bertanya, Hendra Wijaya, sebutkan nama lengkap dari prodi mana. Jadi Bapak Robi, Ibu, ini ya. Jadi kalau misal selama kita, jadi kan kita pasti ada kegiatan nih. Kalau misal selama kegiatan kita itu kayak kelupaan untuk mengupdate logbook. Kira-kira ada toleransi nggak dari hal itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak. gimana tadi di saya tuh agak kepotong tadi ya. Saya ingatnya lupa aja tadi, lupa update terus Jadi gimana? kan Lupa update logbook Pak. Jadi masih Ya, bisa kah atau gimana? betul. Jadi kalau tadi kan teman-teman menyimak pada saat kita mengupdate logbook itu kita memilih tanggal ya. Jadi bisa mundur. Ya, jadi nanti tinggal pertimbangan DPL-nya saja. Apakah mundurnya berapa lama dia masih kasih toleransi? Kan nanti kan kewenangan itu ada di DPL ya teman-teman. Jadi kalau misalnya DPL-nya tidak memverifikasi, nanti berarti logbooknya itu juga nggak keluar di laporan. Ya, jadi nanti lebih ke keputusannya ada di DPL. Tapi sistem memberikan ruang untuk mengupdate mundur. terima kasih Pak. Bagaimana, Hendra? Udah mengerti? Sudah Bu. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, izin Bu. Ya, lanjut. Tolong sebutkan nama lengkap dari prodi mana? Oke, nama saya Adi Saputra, berasal dari Prodi Hukum. Mungkin setelah mendengar penjelasan dari Bapak tadi kan ataupun Ibu mengenai sistem tadi. Nah, ini kan sekarang hari ini kan saya hari ini kan ataupun kawan-kawan hari ini nggak tahu gitu kan KKN ini di mana lingkungan tempatnya, ataukah di desa-desa ataupun memang di kota. Kalaupun itu memang di desa, akses itu kan kita bermain sistem. Hari ini kan bermain sistem untuk laporan sistem. Berarti mau jaringan yang lebih yang mumpuni gitu. Nah, kalau itu terjadi di desa-desa, saya rasa untuk pelaporan itu agak tersendat dan lain sebagainya, Bu. Mungkin bisa diperjelas di situ dulu, Bu, untuk menarik pembahasan yang lebih, maksud saya itu lebih ke intinya tadi, Bu. Cukup. Mungkin Pak Robi terlebih dahulu sepertinya ke Pak Sarona atau ke Bu Tita ya. Maaf ya Pak Robi. Silakan Pak. Oke, ya. Tadi saya belum Adi tadi ya, Adi Saputra ya. Oke. Ya, betul kita masih belum tahu ya lokasinya di mana, Adi. Jadi nanti silakan kita hadapi dulu lokasinya, baru nanti kita putuskan ya apakah tindakannya gitu ya. Ya, nanti kita lihat dulu karena sejauh ini coverage dari sistem aplikasi itu kan signalnya kalau di Bengkulu kan lumayan sudah ada. Ya, pasti kalaupun nanti tidak ada, kita bisa cari solusinya nanti lewat DPL ya. Apakah dirapel, apakah nanti dikirim pakai media lain. Yang jelas esensinya adalah kegiatan teman-teman di lapangan itu harus terlaporkan. Dan aplikasi ini adalah salah satu media yang kita pilih agar pelaporan itu rapi dan cepat dan mudah ya. Jadi kalau misalnya memang ada kendala di lapangan terkait signal, nanti akan kita selesaikan bersama-sama. Begitu ya, Adi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak, Bu. Mungkin nanti kami nunggu dari info dari Bapak Ibu mengenai tempat tujuannya tadi. Mungkin itulah Bu. Kalau kendala dari saya itu perihal sinyal itu tadi. Kalaupun itu memang kita ditempatkan di desa. Mungkin itu Bu.
Izin Bu Tita, ada penambahan Ibu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Karona dan juga terima kasih kepada Ibu Mevi atas kesempatannya. Baiklah, sedikit gambaran ya. Sebelum nanti kita akan masuk ke dalam kegiatan pembekalan yang insya Allah dalam 2 minggu ke depan akan dijadwalkan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta. Jadi kalau untuk kelas reguler penempatannya itu semuanya di wilayah Kota Bengkulu. Jadi kalau kami pikir ya untuk wilayah Kota Bengkulu sepertinya tidak ada yang memiliki masalah terhadap akses sinyal untuk pengisian aplikasi ini. Dan sudah pernah kita coba pada periode sebelumnya untuk di Kota Bengkulu di wilayah bahkan yang hampir masuk Seluma itu tidak ada masalah dalam pengisian aplikasi ataupun masalah sinyal. Semuanya bisa mengisi baik DPL maupun mahasiswa. Kemudian untuk kelas B itu wilayahnya akan disesuaikan dengan kelas yang diambil di prodi. Jadi kita ada 3 wilayah, yaitu wilayah Manak Kaur sesuai dengan yang kemarin didaftarkan oleh prodi. Kemudian kelas Benteng atau Bengkulu Tengah, kemudian Seluma. Dan sisanya kelas B itu ada di Kota Bengkulu juga. Nah, jadi mungkin untuk Kaur, nah periode sebelumnya pada bulan Juli kita juga sudah mengadakan di Kaur, ya. Saya lupa nama desanya apa, dan itu tidak ada masalah dalam pengisian logbook baik DPL yang ada di Kaur maupun mahasiswanya. Nah, itu di Kaur ya. Begitu juga kita pernah ada mahasiswa di Empat Lawang. Nah, di Empat Lawang juga semuanya bisa mengisi seperti itu. Dan untuk Benteng, Seluma tadi sama Empat Lawang, sama ini Kaur Mana, untuk pemilihan desanya nanti akan dikoordinir oleh Korlap terkait dengan perizinan dan juga desa yang bisa digunakan sebagai lahan praktek untuk KKN. Dan insya Allah tidak ada masalah kalau untuk pengisian dan tidak akan terlalu terpencil sehingga mengalami hambatan pada saat pengisian logbook. Seperti itu Bu, mungkin penjelasannya dari saya Bu Nevi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tita. Baik, kami beri kesempatan kembali kepada teman-teman. Silakan untuk bertanya. Dari 341 hanya beberapa yang bertanya. Apakah yang 300 sekian ini sudah paham dan mengerti? Silakan Pak Furkon. Belum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Kenalkan, nama saya M. Furkon Rizky Fadila dari Prodi Manajemen, Bu. Saya ingin bertanya, Bu, apa saja keuntungan tentang menggunakan aplikasi KKN dalam proses KKN ini nanti, Bu? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Lanjut, Pak. Wah, ini gimana ini keuntungannya ini Pak Karona? Menjawab. Lanjut, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Furkon, ini di sini kita bukan prinsip ekonomi ya, untung dan rugi gitu ya. Kalau kita bicara orang manajemen, sama Pak, saya juga orang manajemen, tapi bukan untung rugi. Sistem ini dibentuk untuk mempermudah mahasiswa untuk di dalam proses KKN-nya. Sebelumnya masih manual, Pak. Kami kesusahan terkait dengan sampai penilaian juga kesusahan. Tetapi dengan sistem ini, semua penilaiannya ada di situ. Jadi uploading tadi artikel, tugas akhir, video di situ langsung dinilai di situ. Baik nanti DPL, baik oleh pihak lapangan, nanti ada pembimbing lapangannya selain DPL ya, dari warga salah satu yang ditunjuk, dan kami pun dari rapat pleno bisa menghasilkan nilai yang langsung diakses oleh BAK. Kami kirimkan ke BAK. Nah, itu bukan lagi keuntungan, itu adalah kemudahan, Pak. Jadi sebelumnya proses KKN itu manual. Jadi tahun lalu manual alangkah susahnya, Pak. Meminta nilai dari DPL-nya susah, meminta nilainya dari lapangan susah. Tapi dengan aplikasi ini sangat dipermudah. Dan ini mainannya detik, gitu. Bapak uploading langsung, oh sudah muncul langsung. Nah, Bapak nanti melaporkan langsung DPL-nya tahu. Kami tim dari LPPM bisa memonitoring, oh bahwa kelompok ini
melaksanakan kegiatan A, B, C. Itu termonitoring semua, Pak. Jadi tidak ada keuntungannya. Untungnya adalah Bapak dipermudah sampai penilaiannya dan penilaiannya terbuka. Tadi kan terbuka semua ya. Ada kegiatannya terbuka semua. Jadi nanti seperti top 5 gitu ya. Ya berarti ada nanti dari koordinator KKN ini Bu Tita ini bikinlah bonus siapa yang paling banyak like-nya, siapa yang banyak uploading-nya dan sebagainya. Itu menjadi apa konsen kita. Jadi tidak hanya KKN, kita seremonial saja, tapi kegiatan yang berdampak pada masyarakat dan mahasiswanya mendapatkan feedbacknya gitu ya. Imbal baliknya apa sih gitu ya. Oh nanti mungkin ada bonus, ada tambahan yang lainnya yang diberikan kepada mahasiswa. Mungkin itu saja Pak Furkon. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Bagaimana Pak Furkon? Kita Ya lanjut Bu, ke berikutnya ya Pak ya. ya Silakan Bu. yang masih ingin bertanya. Izin tanya Bu. Ya Bu. Lanjut, sebutkan nama dari prodi mana? Dwi Andika Aditya Bu dari Informatika. Lanjut. Ya, ini tadi kan masalah laporan kan katanya sudah tersistem semua di aplikasi Bu. Artinya kita semua laporan sudah digital, tidak perlu manual lagi. Apa masih harus manual? Artinya kan 2 kali kerja dong kalau memang harus. Kalau memang harus digital dan manual berarti ya 2 kali kerja, bukan mempermudah dong namanya. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Tita. Ibu Tita. Ya baik Bu, minta tolong diulang lagi Bu, izin Bu. Tadi agak Mungkin kurang terdengar. pertanyaan dari Jadi Mas gini Dimas Bu. Ya boleh. Ini kan semua kegiatan mahasiswa KKN sudah tersistem di aplikasi Betul, beserta laporan-laporannya. betul. Nah, apakah kita masih harus buat laporan secara manual, Bu? Kan Oke. sudah tersistem, jadi laporan manualnya saya rasa ya nggak perlu karena sudah ada di sistem semua. Kalau memang masih harus pakai laporan manual, artinya ya 2 kali kerja lagi kan? Oke, jadi seperti ini. Mungkin karena belum ada pembekalan dan belum memegang buku panduan. Jadi luaran yang diharapkan oleh LPPM dari KKN ini ada 3. Nah, jadi yang pertama itu adalah video kegiatan KKN mungkin bisa diakses melalui YouTube LPPM. Ada beberapa video yang sudah diupload dari angkatan sebelumnya atau periode sebelumnya. Contoh laporan video pasca KKN yang akan menjadi komponen penilaian dari kami. Yang kedua itu adalah artikel yang dibuat berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kelompok di lapangan. Nanti template-nya akan ditentukan oleh LPPM. Nah, jadi ini adalah artikel publikasi kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu KKN. Seperti itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah laporan KKN. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Robi, itu adalah logbook. Jadi pengisian logbook itu adalah rangkaian kegiatan harian atau mingguan atau setiap kali kegiatan yang diisi oleh mahasiswa. Sedangkan kami mengharapkan adanya laporan KKN yang terstruktur dan ada template-nya. Nah, itu nanti akan kami jelaskan pada saat pembekalan. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang dilaporkan di logbook, di aplikasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Robi tadi, itu adalah hanya laporan kegiatan-kegiatan dalam bentuk foto-foto. Dan pada aplikasi tersebut nanti akan ada 3 fitur untuk mengupload ketiga tugas tadi. Dan itu memiliki syarat-syarat tertentu lagi yang harus diikuti oleh mahasiswa. Seperti video, ada kapasitasnya, ada lama waktunya, ada ketentuan harus masuk logo apa saja, apa yang harus ada di video tersebut. Video adalah gambar bergerak, tidak boleh meletakkan foto-foto di dalam video. Nah, kemudian artikel. Nah, artikel harus sesuai dengan template yang sudah kami tentukan. Kemudian laporan juga seperti itu. Nah, laporan nanti akan diserahkan kepada kami dalam bentuk dua rangkap. Satu akan menjadi arsip LPPM, satu lagi akan menjadi arsip prodi.
Nah, seperti itu. Ya, dan nanti dalam penilaian pun kami akan menilai kalau misalnya laporan belum datang, maka filenya harus diupload ke kami. Dan LPPM tidak mengoreksi. Jadi, begitu laporan diupload, maka kalau ada kesalahan, kalau ada kekeliruan, tidak sesuai dengan template, kami tidak mengembalikan. Semua yang diupload oleh mahasiswa melalui sistem itu sudah berdasarkan ACC dari DPL. Dan di kami hanya menilai, nilai bulat. Jadi tidak ada, oh covernya salah, kami kembalikan. Oh videonya tidak sesuai, kami kembalikan, itu tidak ada. Kami hanya menilai, kami tidak mengoreksi. Nah, jadi pastikan nanti ketika berkoordinasi atau bimbingan dengan DPL, bahwa memang tugas yang sudah diupload itu sudah benar-benar ACC dari DPL. Seperti itu. Dan insya Allah DPL yang nanti akan membimbing juga adalah DPL kurang lebih 80%-nya DPL yang akan bertugas nanti adalah DPL yang sudah pernah membimbing 1 atau 2 kali periode. Jadi sudah tahu insya Allah bagaimana cara membimbing dalam penyelesaian tugas KKN kelompok seperti itu. Jadi tetap harus ya Bu ya Dek ya, Pak ya. Nanti waktu pembekalan dan di buku panduan akan kami cantumkan. Ya, Terima artinya kasih. masih ada harus ada hard copy-nya dong. Iya, memang ada Gitu. di ini Oh, dikumpulkan oke ke oke kami. oke. Ya, seperti itu. Oke Terima oke. kasih Ibu Nevi, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tita. Bagaimana Mas Dwi Andika? Sudah Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan yang masih ingin bertanya. Di sini kita buka diskusi ya. Jadi jangan ada rasa takut atau bagaimana. Silakan yang Bu, Mas. Ya, Bu lanjut. pengen bertanya Bu, pengisian Ya, nama dan prodi mana? aplikasi itu paling lambat kapan Bu ya? Tolong sebutkan nama lengkap dari prodi mana? Ya, saya Adi Zaktua dari prodi Penjas B Bu. Lanjut. Mau bertanya itu pengisian aplikasinya itu paling lambat kapan Bu ya? Baik, terima kasih. Silakan Bapak. Tidak ada lambat. Hari ini sudah bisa diakses dan beberapa mahasiswa sudah mendaftarkan diri. Jadi sudah mulai dari pembayaran kemarin. Jadi bulan lalu itu sudah dibuka aksesnya. Cuma Bapak Ibu yang di sini atau mahasiswa yang di sini tidak melakukan pengisian. Jadi kami batasi sebelum ada pertemuan kedua atau di awal Desember itu sudah selesai pengisian untuk pendaftarannya dulu. Karena di situ ada alamat email, ada nomor HP, ada ukuran baju, dan tadi sudah jelaskan Pak Robi yang terkait dengan seluruh mahasiswa yang di sini kami daftarkan ke BPJS Tenaga Kerja dalam artian selama KKN diasuransikan eh, jika terjadi eh, permasalahan kesehatan ya, mungkin kecelakaan, mungkin apapun ya, itu kami tolong diisi duluan. Kalau belum diisi, kami tidak bisa mendaftarkan nama mahasiswa yang akan melaksanakan KKN. Dia akan menunggu prosesnya seminggu sebelum pelaksanaan. Kalau bisa secepatnya mahasiswa KKN mengisi. Kami butuh NIK, butuh fotokopi KTP nanti, terus tempat tanggal lahirnya, sama alamat. Itu untuk pendaftaran di BPJS Tenaga Kerja. Hanya untuk angkatan yang ke-6 ini baru kita mulai kerjasama dengan BPJS. Jadi ini menjadi tambahan terkait dengan KKN. Ya, secepatnya ya hari ini juga bisa dicoba langsung hari ini, detik ini juga bisa. Gitu aja. Oke, Terima siap. kasih. Ya, makasih Pak. Ibu, boleh izin bertanya lagi, Bu? Bertanya. Saya Marta Putri dari Sastra Inggris. Ini kan tadi saya mencoba mendaftarkan ke aplikasi itu kan. Nah, saya di sini kan saya sudah mengisi ininya ya Bu ya. Terus ada lanjut ke pembayaran. Itu kan sudah saya bayar sebulan yang lalu. Terus itu gimana Pak? Apa ada
Kalau ini harus ngisi upload atau gimana, Bu? Mohon Baik, dibantu ya, Bu ya, Bapak. Terima kasih. Pak. Sebelumnya mungkin saya ya akan menjawab ya Pak, izin ya Pak. Untuk pembayarannya sudah lapor ke BAU? Untuk lapor ke BAU-nya sudah. Ya, bukti bayarnya sudah dilapor ke BAU? Kemarin itu saya titipkan sama Pak Mr. Danu. Karena Baik, saya nanti bekerja, dibantu jadi ya. saya nitipnya ke Pak Danu. Mungkin Tapi saya lewat pembayaran Mbak Nevi. Mbak Nevi lewat. bantu NPM sama namanya dikirimkan ke nomor admin. Ya, Oke, siap. ya, biar Ya, langsung kemarin saya diproses. bayarnya lewat ini via M-Banking. Mbak Marta, untuk Ya. menyebutkan nama lengkap dan NPM-nya? Nama Di lengkap WA Marta saja, Putri. di WA Oh, WA di WA admin aja. aja, Oke, WA oke. admin. WA ya. Ya. Makasih Oke, banyak terima ya Bu kasih. Nevi. Sama-sama. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Saya juga sama-sama Ibu tadi. Tolong sebutkan nama lengkap dari prodi mana ya? Silakan yang masih ingin bertanya. Izin Bu. Halo Ibu. Ya, halo. Lanjut, sebutkan nama lengkap dari prodi mana. Lanjut bertanya. Iya, saya Yuyun Haris Bu dari Prodi Manajemen. Kita kelas KAUR Bu. Mana KAUR? Bisa dengar Bu? Iya, lanjut Pak, lanjut. Jadi kalau untuk pembayaran kita sudah selesai kemarin lewat LPM kita yang di KAUR. Kemudian kita ini ada 4 orang Bu. Ada 8 orang dari KAUR. Jadi nanti untuk KKN-nya kita di sekitar mana KAUR ini atau di mana Bu? Kemudian untuk hari ini kan kita tentang aplikasi. Mungkin nanti kalau aplikasi itu kita sambil berjalan aja ya Bu. Nanti kita ketemu permasalahan nanti kita bisa konsultasi ke siapa ya Bu. Itu aja Bu. Terima kasih. Baik. Izin Bu Tita. Atau langsung ke Pak Karana, Pak? Boleh dengan saya. Izin Bapak nanti mungkin bisa ditambahkan kalau ada yang kurang. Baik, selamat pagi Pak Yuni Haris ya dari manajemen, kelasnya di KAUR ya Pak ya. Memang untuk kelas KAUR ini kita punya 2 kelompok ya. Jadi itu gabungan, ada yang di mana dan ada yang di KAUR. Dan di sana nanti ada Pak Nofman. Halo? Ya. Pak Aris, kelas KAUR dan kelas mana itu digabungkan karena memang kan lokasinya dekat dan kita di sana sudah ada 2 dosen yang biasa mengelola KKN di situ. Ada Pak Nofman dan ada Pak Nizam. Jadi seperti periode sebelumnya, lokasi yang diambil itu nanti Pak Nofman dengan Pak Nuzam akan berkoordinasi juga dengan mahasiswa di mana kira-kira wilayah yang bisa dijadikan tempat untuk lokasi KKN. Mohon maaf Bu Tita. Ya. Iya. Ya, kenapa Bu? Mohon maaf suara yang di belakang Bu, tolong Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tita. Lanjut ya, mohon maaf ya. Iya, maaf. Jadi Pak Yuyun tadi ya. Jadi Pak, nanti untuk lokasi itu akan dibantu oleh Pak Nofman dan juga Pak Nuzam. Nah, sebagai DPL dan juga Korlap, dan biasanya pemilihan desa itu juga kedua dosen ini akan berkoordinasi dengan mahasiswa. Jadi di mana yang kira-kira lokasinya tidak terlalu jauh ke arah KAUR dan tidak terlalu jauh ke arah mana. Jadi akan dipilih dan akan didiskusikan juga dengan mahasiswa dan tidak mempersulit Pak seperti itu. Ya, nanti kami akan berkoordinasi dengan Pak Nofman dan Pak Nurzam untuk mempersiapkan lokasi, tapi untuk saat ini kami belum bisa share tempatnya karena dosen 2 orang ini juga sedang mencari dan mendiskusikan lokasi mana yang baik untuk dijadikan tempat KKN, seperti itu Pak. Dan untuk aplikasi
Kami terbuka Bapak ya, nanti insya Allah akan ada call center atau nomor yang bisa dihubungi apabila Bapak mengalami kendala untuk pengisian aplikasi. Dan nanti akan kami bantu Pak, apapun masalahnya, apakah tidak bisa upload, apakah mungkin salah upload tugas, atau mungkin tidak mengerti bagaimana mengupload foto dan juga logbook. Dan DPL akan juga membantu Pak. Jika tidak bisa, maka bisa hubungi LPPM seperti itu. Demikian Ibu Nevi. Terima kasih Bu Tita. Baiklah, pada para adik-adik peserta KKN, terkait pertanyaan, Pak Karona udah untuk nomor WA-nya sudah ada ya di chat ya. Jika nanti ada terkendala atau ada suatu masalah, silakan WA admin. Nanti admin akan menjawabnya. Izin Pak, ada yang bertanya lewat kalau silakan untuk Dio dari Penjas ya, silakan datang ke LPPM lantai 2 ya. Tolong ya semuanya dicatat dengan nomor admin kita 0858 0933 4474. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya yang masih ingin bertanya. Pak Permisi, Bu. Rahadian, silakan. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi Saya Rahadian Prastika Skandar dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Ini terkait untuk, tadi kan saya baru akses link yang dikirim di chat Zoom ya, terkait pembayaran. Ini saya langsung ingin proses. Nah, di sini di opsi gender, nggak ada opsi yang begitu mau pilih metode pembayaran, kok perempuan ya, nggak ada opsi untuk laki-lakinya. Apa ini ada settingan yang saya belum paham atau belum muncul atau gimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya, izin Pak Radian sudah melakukan pembayaran dari bank atau ke BAU? Pembayaran untuk KKN ini akan saya lakukan, tapi sebelum pembayaran saya proses ini mau benerin Oke. datanya dulu. Ayo. Ya, ini nanti saya butuh konfirmasi juga dari Pak Karona atau Bu Nevi ya. Jadi memang kita ini awalnya itu pendaftarannya secara online Pak ya. Jadi memang daftar secara mandiri lalu menggunakan virtual account. Tapi pada periode kemarin itu diarahkan ke BAU. Jadi untuk fitur pendaftaran sebenarnya per hari ini juga beberapa sudah saya close gitu. Nah makanya mungkin tadi ada beberapa data yang nggak ketarik. Jadi mungkin saya dari Bu Nevi mungkin bisa kasih info dulu. Kalau memang kita buka pendaftaran via online lagi, akan saya open lagi. Kalau enggak, akan saya close lagi. Oh, Boleh baik. dibantu Bu Nevi? Bagaimana, Pak? Mohon maaf, Pak. Ya, kita masih buka registrasi via online menggunakan virtual account atau semuanya diarahkan ke BAU? Izin, silakan Pak Karona. Ya, mungkin Pak Robi terkait dengan pembayaran terakhir adalah di BAU. Cuma Oke. bagi yang itu ada beberapa juga melakukan pembayaran via aplikasi kalau nggak salah itu ada juga. Sebaiknya dua opsi aja dulu lah untuk mempermudah yang kelas jauh atau yang belum registrasi karena waktu kita tinggal sekitar semingguan, Pak, untuk registrasi atau pembayarannya. Jadi tinggal nanti yang masuk ke dalam aplikasi kita koordinasi dengan tim BAU saja. Jadi biar mempermudah yang baru-baru masuk ini. Hampir setengahnya belum registrasi, Pak, dari 700. Ya, mungkin kita buka dua aja, Pak ya. Jadi bisa via yang ada di aplikasi dan bisa juga konfirmasi ke BAU. Itu, Pak. Bisa ya, Pak Robi ya? Oke. Terkait Oke. mungkin jenis kelamin tadi nggak bisa memilih karena awal mulanya adalah aplikasi ini yang mengisi data mahasiswanya itu dari prodi. Kami pun juga tidak tahu. Jadi kalau kesalahan jenis kelamin atau kesalahan NPM dan lain-lainnya itu prodi, tetapi kami bisa membantu. Nanti mungkin sekalian dibantu Pak Robi untuk Pak Rahadian menggantikan itunya cuma di Ya. jenis kelamin ya. Karena dari prodi mengirimkan, kami kan nggak tahu di prodi itu nama mahasiswa dan
dia mengisi NPM nama mahasiswa jenis kelamin cuma itu ya, cuma di prodi cuma 3 itu. Iya, betul Pak. Karena kami membutuhkan untuk pembagian kelompok, Pak. Ya, mungkin dari prodinya ada kesalahan. Mohon maaf nanti segera diperbaiki Pak Robi bisa. Mungkin NPM-nya berapa, segera diperbaiki. Itu saja Pak Robi dan Pak Raden. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, tadi udah saya coba bantu untuk ubah Pak. Memang dari prodinya belum diinput datanya. Oh, Untuk jadi, baik. oke, boleh dicoba lagi nanti. Oh ya, Nanti baik. kalau Terima ada kasih, Pak. kendala terkait payment virtual account-nya, boleh diinfo aja nanti lewat nomor LPPM Pak ya. Oh ya, Karena saya baik. juga masih di periode ini saya belum pantau juga untuk pembayaran virtual. Karena saya pikir kemarin semuanya via BAU. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak Robi. Siap, siap. Terima kasih. Pak izin Kak, ada yang bertanya Pak di chat. Di chat Pak. Oh ya, sebenarnya bukan random ya, karena memang dari apa namanya data yang diinput oleh Prodi yang kurang valid. Jadi makanya. Tapi itu nanti tidak apa-apa, karena nanti akan bisa dilakukan perubahan ya teman-teman. Jadi nanti saya coba open saja akses untuk perubahan jenis kelamin di profile ya. Nanti ditunggu saja update-nya. Yang sudah terlanjur mencetak invoice tidak masalah karena tidak mempengaruhi. Nanti kalau nanti datanya bisa diubah, invoice itu bisa dibuka lagi dan halamannya akan update sendiri nanti. Begitu ya untuk yang ada di chatnya. Saya cek tadi memang bukannya random, tapi memang tidak diinput ya sama prodinya. Mungkin tambahan lagi bagi mahasiswa nanti ya. Itu ada pilihannya kayaknya kalau ukuran bajunya sampai 6XL ya. Nanti kalau di situ belum ada nanti biar diupdate Pak Robi. Tapi konfirmasi ke kita kalau ukurannya belum ada di situ ya. Jadi kami nanti pesankan sesuai dengan ukuran. Karena yang untuk periode yang keempat kemarin ada 6XL ya. Jadi mahasiswa kalau nanti ukuran di situ tidak terpenuhi juga WA di admin boleh. Jadi nanti kita konfirmasi ukuran bajunya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mohon maaf terlebih dahulu ya Pak, saya mau informasikan, ini udah banyak yang WA ke admin, tapi mohon maaf terkait tentang aplikasi, bagaimana cara penggunaan, saat ini kan kita sedang ada Pak Robi. Silakan bertanya langsung, jangan di WA admin ya. Silakan. Bu, izin Bu bertanya Bu. Lanjut. Silakan sebutkan nama dan dari prodi mana? Ini Bu, saya dari prodi administrasi publik. Nama saya Ega Karunia Utama Bu. Di sini cuma satu Bu keluhan saya Bu. Di di password login Bu. Itu katanya Pak Robi tadi itu untuk username-nya itu NPM Bu. Itu passwordnya juga NPM. Nah, tadi saya coba Bu itu Bu perihal password tapi tidak bisa login Bu. Bagaimana Bu arahannya Bu? Mungkin Pak Robi Bu bisa arahannya seperti apa? Makasih. Terima kasih. Lanjut. Izin Pak Robi. Oke, oke. Silakan dicoba lagi dengan NPM passwordnya. Silakan Mas Ega dilanjutkan lagi. Lagi Bu, izin lagi Bu. Untuk passwordnya jangan di copy dari NPM di atas ya, ditulis ulang. Iya Bu, sudah masuk Bu. Sudah masuk ya. Ya tapi kita itu sampai terakhir Bu, sampai ke pembayaran. Padahal kita sudah bayar kemarin Bu. Bu, izin Bu, masih salah Bu, nggak bisa Bu. Kalau nggak bisa masuk pakai 1 sampai 8 bisa masuk Kak. Tulis 1 sampai 8 bisa masuk. Izin, mohon maaf, yang lainnya dimohon untuk menunggu ya. Kita selesaikan dulu yang atas nama Mas Ega.
Bu, Assalamualaikum, izin masuk lagi Bu. Ini udah bisa login Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, mungkin Nesi pertegas lagi ya Pak Robi ya kepada calon mahasiswa KKN, tolong untuk username-nya nama dan passwordnya NPM, usernya NPM, passwordnya NPM. Jangan nulis nomor handphone ya. Ini udah banyak yang WA Ibu. Mohon NPM izin Bu. sama handphone. Dia tidak akan bisa login ya. Kalau pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bisa kok Bu. 1 sampai 8 bisa masuk juga kok Bu. Izin, mohon maaf. Mohon izin Bu. Izin bertanya Bu. Permisi Pak, boleh izin bertanya Pak? Ya, silakan. Lanjut nama. Pak, saya memo dari Prodi Penjas tentang permasalahan terkait password tadi loh. Di sini kan tadi tuh passwordnya itu NPM masing-masing ya Bu ya, yang ditulis ulang. Ya. Di sini passwordnya tetap salah Bu untuk NPM maupun 1 sampai 8. Terus waktu saya coba untuk daftar itu katanya eh, NPM sudah terverifikasi. Itu gimana tuh Bu? Oke, baik, ditunggu. Oke, Izin Pak. saya izin jawab Bu ya. Oke ya teman-teman, saya coba eh, infoin lagi ya terkait dengan registrasi. Ya, jadi begini teman-teman, untuk pertama yang teman-teman cek itu adalah login terlebih dahulu. Kenapa ngecek login? Karena ini untuk memastikan apakah teman-teman sudah terverifikasi atau belum ya. Jadi di sini kalau misalnya nanti datanya tuh tidak ada, maka notifnya adalah NPM tidak terdaftar. Artinya data teman-teman belum diinput oleh prodi. Itu yang pertama ya. Jadi kalau NPM tidak terdaftar, artinya datanya belum diinput oleh prodi. Kemudian kalau misalnya nanti notifikasinya, sebentar saya coba contohin dulu yang sudah terdaftar tapi belum terverifikasi ya. Sebentar, saya cek datanya dulu. Nah, ini contohnya 1 NPM. Saya masukkan. Notifnya adalah NPM belum melakukan registrasi. Nah, registrasi ini artinya dia belum diverifikasi oleh BAU. Ya, atau dia belum melakukan pendaftaran di sini. Ya, belum melakukan pendaftaran di sini. Nah, nanti kalau misalnya melakukan pendaftaran di sini, ini silakan masukkan NPM nomor handphone, dia baru bisa melakukan pembayaran melalui virtual account. Nah, kalau teman-teman merasa sudah melakukan verifikasi data ke BAU, itu berarti nanti BAU akan melakukan verifikasi. Sebenarnya teman-teman, sistem ini akan memberikan informasi password terbaru setelah BAU berhasil melakukan verifikasi data. Tapi masalahnya Prodi tidak menginputkan nomor handphone teman-teman. Makanya sistem melakukan reset password untuk ngasih password terbaru, tapi tidak sampai kepada nomor teman-teman karena tidak diinput oleh Prodi. Makanya ada beberapa kasus di mana data yang sudah terlanjur diverifikasi oleh BAU, passwordnya sudah berubah, bukan lagi password default. Nah, jadi nanti silakan kalau masih ada kendala terkait dengan password, silakan teman-teman menghubungi tim LPPM melalui nomor yang tadi diinfokan. Tapi satu hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu adalah jangan sampai teman-teman ini mengcopy. Kalau dari HP kadang waktu di copy di paste di sini ada spasinya yang kita nggak pernah tahu, sehingga passwordnya jadi salah ya. Jadi mohon dipastikan betul dulu notifikasi ini apa. Jadi kalau nanti minta bantuan ke nomor LPPM, tolong di screenshot notifikasinya supaya kita bisa memberikan penanganan yang paling tepat. Apakah NPM teman-teman terdaftar atau belum melakukan registrasi? Begitu ya teman-teman. Kalau ada yang mau di follow lagi boleh silakan.
Izin Mas Memo Iskandar. Oke, baik Bu. Di sini kan Posisinya apa tadi? Notifnya boleh dibantu. notifnya itu password salah itu Pak. Oke, passwordnya salah ya. Berarti kalau passwordnya salah, memang berarti sudah pernah di register oleh BAU ya. Kita berarti solusinya nanti kita akan bantu untuk reset passwordnya. Jadi begitu. Boleh. Nanti diinfo saja nanti yang butuh reset password. Baik. Berarti langsung dikirim ke nomor admin aja ya Pak? Ya, betul. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Robi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Himbauan kembali ya untuk terkait aplikasi jangan bertanya di WhatsApp ya. Tolong langsung di sini. Biar nanti langsung dijawab sama Pak Robi. Di waktu sekitar 5 menit kemudian, jika tidak ada lagi yang bertanya, mungkin Zoom ini akan kita tutup. Kita kasih kesempatan untuk memikirkan ya jika masih ingin bertanya. Izin bertanya, Bu. Perkenalkan, nama saya Sofian Soleh Iman Yusuf. Saya dari Prodi Penjas. Saya sudah mengakseskan, Bu, aplikasi tadi. Nah, di situ saya udah memasukkan username sama password. Nah, tadi itulah sempat masuk sampai ke halaman awal untuk mengisi baju dan gender tadi. Saya juga di situ gendernya perempuan. Nah, saya logout kan. Terus saya mau login lagi. Terus nggak bisa lagi, Bu. Di sini tertera aksesnya pas saya masukkan lagi username sama password. Anda tidak diizinkan login karena status akun belum terverifikasi dia, Bu. Nah, terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut, Pak. Oke, Pak Sofyan boleh ditulis di kolom chat untuk NPM-nya. Nanti saya langsung cek ya. Pak Sofian Ya, untuk siap, Pak. ini ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya boleh ya Pak Robi ya? Sebelum Ya, kita silakan. tutup Pak. Siap. Silakan yang ingin bertanya. Silakan untuk para peserta calon KKN tematik periode ke-6 yang masih ingin bertanya sebelum kita tutup kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini. Oke, Bu, saya mau lanjut untuk pertanyaan saya yang selanjutnya. Tadi kan sudah masuk itu, Bu, ke halaman awal. Tapi di situ ada lagi keterangan untuk pembayaran. Sedangkan saya sudah seminggu yang lalu itu bayar, Bu. Dan juga buktinya sudah saya sampaikan juga ke BAK, Bu. Ke BAU ya Mas ya, bukan ke BAK ya. Maksud saya ke BAU, Bu. Sudah saya sampaikan juga itu, Bu. Oke, baik-baik. Nah, nanti kita akan proses ya. Oke, siap, Kita Bu. lanjut Terima ke kasih, Bu. pertanyaan berikutnya. Ya Robun ya. Oke, saya izin jawab yang Pak Sofyan tadi ya. Ya. Iya, oke Pak Sofyan, ini statusnya di aplikasi itu registrasi ya, statusnya. Jadi registrasi itu artinya tadi Bapak melakukan registrasi langsung dari sistem, bukan dari BAU. Berarti memang selama ini belum melakukan pembayaran ke BAU, Pak ya? Atau Sudah, sudah? Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah berarti sekitar dari seminggu yang lalu. BAU-nya yang belum, BAU-nya belum melakukan verifikasi, Pak. Mungkin apa bisa ini Bu Nevi, kalau yang sudah melakukan verifikasi pembayaran tapi BAU belum verifikasi itu apa langsung ke BAU atau bisa dari LPPM? Pak, mohon izin Pak, boleh minta tolong dicek atas nama Merta Ramansyah Pak. Tadi masih perihal paspor Pak, tapi sudah terverifikasi. Baik, Izin mungkin Pak Robi, ada menambahkan penambahan dikit, Pak Karona. sedikit ya terkait dengan pembayaran yang sudah melakukan pembayaran tapi belum terverifikasi. Untuk
koordinasinya pembayaran semua di BAU, yang untuk klik verifnya di BAU. Tapi kalau sudah melakukan pembayaran, belum di situ belum verif, tolong kirimkan bukti bayarnya ke nomor admin tadi, biar langsung diproses hari ini. Kami akan langsung ke BAU. Ya, langsung aja nama NPM bukti bayarnya, nama NPM bukti bayarnya, biar hari ini kita selesaikan. Jadi untuk yang terkait ini kan salah password semua. Ini Pak Robi nanti bisa bantu. Jadi setelah chat ini nanti, setelah Zoom ini nanti bisa kita verif lagi, kita verif ulang lagi mana yang user dan passwordnya yang salah gitu ya. Mungkin yang bisa diselesaikan ini diselesaikan di Zoom ini. Ya, terima kasih. Izin Bapak, kalau berarti untuk pembayaran tadi langsung aja kirimkan bukti pembayaran ya Bapak? Benar. Iya. Kirim bayar nama NPM bukti bayarnya Pak langsung ke chat aja biar kami proses langsung hari ini ya. Oke, siap. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Silakan yang ingin bertanya kembali atau semuanya udah cukup mengerti ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Karona tadi terkait yang belum bisa login, yang sudah melakukan pembayaran, silakan untuk mengirimkan bukti pembayaran dengan mencantumkan nama dan NPM ke nomor admin yang telah dicantumkan di kolom chat tadi ya. Lupa dong di fotonya. Itu. Suaranya nggak ada, Bu. Mohon maaf, sebelum kita tutup Zoom ini, mungkin Ibu akan lebih menjelaskan. Dalam waktu 2 minggu ini, kita akan mengadakan pembekalan KKN secara offline. Siap, Bu. Untuk informasi terkait kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan KKN, mohon selalu baca grup KKN. Siap, Bu. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi ya. Iya siap Bu, insya Allah. Baik, Bu. Asik ya KKN ya. Baik, semuanya terima kasih. Izin Pak Robi, mungkin kami ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah memberikan presentasi bagaimana cara pengoperasian aplikasi KKN kepada para peserta calon KKN tematik periode ke-6 Universitas Yasin Bengkulu. Siap, sama-sama Bu Nevi. Semoga aplikasi ini akan dapat kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Amin. Amin. Kita dalam kegiatan berikutnya. KKN-nya. Sampai jumpa dalam kegiatan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.